وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Para kaum muslimin jangan tertipu atas silat lidahnya mereka ini. Jadi memang ada dualisme yang menutupi. Kalau yang ini yang di dalam itu memberikan doktrin yang kuat. Nah ini bagian yang menutupi, bagian yang bohong bahasanya. Bagian bohong, enggak, di kami enggak punya imam, enggak, kami enggak ada beat, enggak, ini. Udah enggak usah disimpan, ini mantan ini ya, ini mantan semua ini. Ini yang menyimak mantan semua, itu penyimak itu 10.000 itu sudah tahu udah. Nanti jangan sok-sokan Anda akan bohong di publik di zaman ini. Adapun percaya enggak percaya, artinya kita sudah menangkal. Adapun pendengar baru yang percaya tidak percaya itu urusan antum dan Allah saja. Jadi kita enggak, artinya gini, maksudnya Allah yang memberikan dia percaya atau tidak, tapi kami mantan berusaha membuka, menjelaskan bahwa di dalam Jokam ini terdapat dua kepemimpinan dualisme yang menutupi, yang satu banyak bohongnya, yang satu adalah menancapkan kefahaman Jokam. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan sore hari ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tetap jangan patah semangat untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat saudara-saudara tua kita, yaitu anggota Islam Jamaah atau Jokam, sebagaimana kita dulu saat menyadarkan, memantapkan jamaah-jamaah kita dulu saat dulu menjadi penyeru, menjadi da'i, menjadi ulamanya yang menjadi mubaliknya. Saat itu menanamkan kefahaman-kefahaman tentang jamaah, doktrin jamaah kepada mereka, maka begitu pula lah saat ini kita harus mendangkalkan, harus memberikan keraguan, harus memberikan penjelasan yang benar, menta'dil, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat mereka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di sore hari ini saya menanggapi, ya kita bincang aja, ada video dua yang saya kirim sebelum ini yang belum saya tanggapi. Pertama adalah videonya Cak Emir dan kemudian Pak Kriswanto. Kemudian yang kedua adalah videonya Cak Lubis. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Banyak yang tidak tahu, memang saya menanggapi di awal, kepengurusan atau kepemimpinan di dalam Islam Jamaah itu setahunnya adalah yang terpapar, yang terpampang, yang disebutkan dalam legalitas suratnya. Banyak yang tidak tahu, dikira yaitu organisasinya, yaitu pemimpinnya. Namun dengan tegas, dengan jelas, Cak Emir, seorang tokoh sentral pusat Jokam, telah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan, bagaimana posisi-posisi mereka adalah di bawah kendali keimaman. Oleh Pak Kris juga sama disebutkan bahwasanya ketua-ketua mulai tingkat pusat, kemudian provinsi, kemudian daerah, kemudian kecamatan, dan sampai desa pun di bawah kendali keimaman. Jadi kalau kita gambarkan ada dua jalur kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama adalah yang secara formal itu, yang kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan yang tidak terlihat, dan ini yang lebih sentral karena inilah yang termasuk disangkutkan dalam syubhat. Inilah pemimpin-pemimpin yang akan menyaksikan di akhirat nanti
bukan yang berbaju-baju ini, bukan yang di dalam organisasi ini, bukan. Kalau ini adalah istilahnya suruhannya ini aja. Kalau ini yang di organisasi itu hanya suruhan-suruhan keimaman menurut tingkat, baik mulai PC, mulai PAC, PC, DPD, DPW, sampai pun DPP pusat pun ini sudah trap-trapnya sudah ada. Makanya kemarin kita upload itu Pak siapa itu Cak Emir dengan jelasnya bahwasanya jangan dikira kemudian DPP, DPW tidak sambung kelompok artinya sambung kepada imam kelompok, imam yang terendah di kalangan Islam Jamaah, tetap harus sambung, tetap harus takdim dan lain sebagainya. Saya hanya ingin memberikan penjelasan bahwasanya ada dualisme kepemimpinan. Jadi jangan heran kalau di dalamnya namanya keimaman yang bitonah, yang inilah yang disebut dengan Islam Jamaah, pemahaman Islam Jamaahnya. Sedangkan yang di luar yang ditutupi, yang menutupi adalah berbagai macam ganti-ganti baju, berkali-kali ganti-ganti baju karena mengamankan keyakinannya yaitu Islam Jamaah. Dan itu sudah tak terbantahkan lagi atas pernyataan-pernyataan dua tokoh sentral, yang mana dua tokoh sentral dengan jelas memberikan alur perintah, alur ketaatan dan ketakdiman terhadap pengurus. Jadi organisasi itu tidak ada apa-apanya, dia hanya nutupi, dia hanya baju, dia hanya nutupi saja, berbudi luhur, luhuring budi karena Allah. Misalnya ada gegeran yang dianggap gegeran, misalnya ada kawan-kawan hijrah nih, kemudian dipanggil oleh MU ini, kejadian dulu waktu saya masih ingat tanggal 6 bulan 11. Nah, ketika saya dan kawan-kawan di MUI Solo kemudian dikerahkan masa 7.000 masa itu, maka yang maju bukan si ini, bukan yang dalam, tapi bajunya yang maju. Nah, yang MUI itu ya, yang bajunya ini yang maju, kemudian memberikan klarifikasi. Bahkan saya baca dalam beberapa suratnya, saya juga dapat itu seakan-akan playing victim namanya. Wah, mereka yang playing victim. Nah, padahal lempar batu ke sini seakan-akan katanya saya membawa anak buah berapa mendatangi kepada pembina-pembinanya, membawa laskar dan sebagainya. Nah, itu kan ada sebab, ada akibat. Nah, jadi harus ada sebab dulu, nggak ada sebab yang nggak ada akibat seperti itu. Nah, setelah dilemparlah itu baru kaum muslimin baru bergerak. Jadi jangan terus sudah ada apa-apa lalu kami terus mengirim kawan-kawan yang aktivis-aktivis itu untuk mendatangi pembina-pembinanya. Ya tidak lah, ngapain, kurang gawean. Enggak, akhirnya ada itu. Jadi gini maksud saya kawanku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, bahwasanya di dalam Islam Jamaah ini terdapat dualisme kepemimpinan. Namun tidak saling menyerang, ini enggak, ini saling menutupi. Nanti misalnya kawan-kawan di mana di suatu kota ada masalah, kawan-kawan hijrah, maka yang mendekat ini, yang bajunya ini, ya bahwasanya yang hijrah itu sakit hati, justru dia yang takfiri. Justru mereka lah yang takfiri, justru mereka lah yang tidak mau berparadigma baru, akhirnya dia keluar, yang di dalam itu yang berparadigma baru. Ini nak puin tower pokoknya apa ilat luwicik bahasanya, bahasa Jawa. Ilatnya itu ilat murah banget, untuk berbohong itu murah banget. Ini yang maju ini nanti bajunya ini. Jadi jangan heran antum semua kaum muslimin, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, ketika di masyarakat ada nanti yang cari muka ini. Bukan yang ini, kalau ini langsung konangan misalnya. Coba kalau yang di dalamnya ini, yang keimamannya ini, yang Islam Jamaahnya ini yang maju misalnya. Oh, dia itu tidak paham jamaah karena nggak mengakui keimaman saya. Dia tidak mengakui bahwa saya itu absah. Ya malah aneh. Maka yang bajunya ini yang maju. Sehingga jangan heran, Anda jangan tertipu, para saudara jamaah, para kaum muslimin jangan tertipu atas silat lidahnya mereka ini. Jadi memang ada dualisme yang menutupi. Kalau yang ini, yang di dalam itu memberikan doktrin yang kuat. Nah, ini bagian yang menutupi, bagian yang bohong bahasanya. Bagian bohong, enggak, di kami enggak punya imam, enggak, kami enggak ada beat, enggak, ini.
Udah nggak usah disimpan, ini mantan ini ya, ini mantan semua ini yang menyimak mantan semua, itu penyimak itu 10.000 itu sudah tahu udah. Nanti jangan sok-sokan Anda akan bohong di publik di zaman ini. Adapun percaya tidak percaya, artinya kita sudah menangkal. Adapun pendengar baru yang percaya tidak percaya itu urusan antum dan Allah saja. Jadi kita nggak, artinya gini, maksudnya Allah yang memberikan dia percaya atau tidak, tapi kami mantan berusaha membuka, menjelaskan bahwa di dalam Jokam ini terdapat dua kepemimpinan dualisme yang menutupi, yang satu banyak bohongnya, yang satu adalah menancapkan kefahaman Jokam. Oke, selesai untuk yang pertama. Yang kedua, pemirsa di rumah maupun studio. Yang kedua adalah bagaimana Cak Lubis seminggu yang lalu upload, lalu sampai sekarang nyaris tidak ada uploadan lagi. Saya lihat itu sampai seminggu udah ada uploadan lagi. Semoga beliau tetap sehat walafiat, tetap semangat ya Cak Lubis, tetap semangat membuka kebenaran yang antum percaya ya. Harus dibuka, 5 bab harus dibuka, keimaman harus dibuka, Bitonah harus dibuka. Ini pejuang sejati nih, bukan serandu, bukan serandu, ini sejati, bukan sesengon, bukan, ini sejati murni. Ini membuka apa itu, membuka bitonah. Ngapain kalau benar kok takut kan gitu. Prinsipnya Pak Cak Lubis kan seperti itu lah. Kemarin kan kita ceritakan dulu, kemarin kan agak berapa ya, seminggu atau 2 minggu kan heboh tuh channelnya beliau, termasuk channel yang diboykot, termasuk Ribat Akris Salim ini juga channel yang disebarkan di seluruh Indonesia, mungkin bahkan sampai mancanegara, untuk dilarang jamaah Jokam membuka channel ini, dilarang. Namun nyaris Cak Lubis official juga tertulis itu, padahal dia jamaah Tulen, dia jamaah Jokam Tulen. Namun karena bahasanya yang katanya tidak bisa dibina, tidak bisa dibimbing, akhirnya dia diikut sertakan dalam takdir, dalam peringatan, dalam kehati-hatian agar jamaah-jamaah tidak membuka channel tersebut. Nah, akhirnya muncul nih narasi nih, jangan-jangan Cak Lubis ini bunglon, jangan-jangan ikut JRK, ikut mantan, namun dia menyusup sebagai Jokam, atau jangan-jangan mulai apalah ini mulai goyang, atau memang dia sudah JRK. Lah ceritanya di video terakhir uploadan Cak Lubis itu tidak terima. Dia akhirnya membaca undang-undang UU ITE, undang-undang tentang pencemaran nama baik, karena dituduh sebagai bunglon, itu bisa dikasuskan dalam pasal sekian. Kemudian dibacakan ayat juga, al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam, lebih berat minal qatl, daripada pembunuhan. Berdalil juga, sambil baca Quran berdalil juga. Jadi ada 2 jeratan pengurus Jokam ini ketika melawan Cak Lubis. Yang pertama ada tuduhan tidak benar, bisa di UU ITE ini, bisa dijerat dengan hukum undang-undang tentang elektronik lah. Karena hanya gara-gara dituduh menjadi bunglon, dicurigai beda kepahaman, lalu beliau seakan-akan menakut-nakuti dengan undang-undang seperti itu. Ya, maju terus Cak Lubis, pantang menyerah ya. Oke, kita akan menanggapi dengan ketawa senyum-senyum, walaupun dengan juga semoga juga ketawa senyum-senyum. Tanggapannya seperti ini aja, sepele aja, ringan aja, nggak usah berat-berat, ringan. Kita juga mendukung penuh atas pergerakan Cak Lubis ini. Jadi bagaimana mungkin Cak Lubis antum itu dikatakan dicurigai, dituduh menjadi bunglon atau JRK mantan, lalu akan melaporkan kepada pihak pengadilan? Bagaimana? Terus delik aduanmu itu bagaimana? Maksudnya sama lapor ke polisi, terus saya nggak terima, pokoknya saya dituduh Jokam karena saya dituduh sebagai bunglon, kan ditertawakan. Terus nggak terima, saya dituduh sebagai apa itu JRK, katanya polisinya, mungkin lah ya, JRK itu apa toh? Jairaman komplit. Jamarong kontainer. Terus merugikan apa? Antum dirugikan enggak? Dirugikan artinya secara apa? Secara keyakinan. Kan hanya secara viewer atau hanya secara penonton aja tuh. Dirugikan seperti itu aja tuh.
Ya, dan sedangkan kepolisian belum tahu persis tentang perselisihan antara JRK dan Jokam, mantan dan Jokam. Toh kalau tahu pun mesti dia akan membela kita lah, membela para mantan, yang dimana kalau mereka itu dijelaskan bahwa mereka mengkafir dan sebagainya, dia tidak terima mungkin. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Ca Lubis yang saya hormati, jangankan Anda yang sudah dicurigai tanpa alasan, kemudian Anda melaporkan. Lalu kita yang keluar, kita yang keluar. Anda sendiri dan kawan-kawan Anda mengatakan kami itu khoroja, keluar. Apalagi kilabunar, apalagi anjingnya neraka, murtad sudah menjadi bahasa biasa. Tat dikira ustaz ternyata murtad. Zagu itu merezel. Apalagi kafir. Sudah itu kata-kata itu sudah biasa. Lalu kami sendiri aja nggak sampai kepikiran mau undang-undang ITT dan nggak sampai kepikiran ke situ, nggak sampai. Karena nggak nyambung, lucu mungkin loh ya. Saya dibilang kafir misalnya, terus saya itu lapor delik aduannya, saya dibilang kafir kan guyoke jenenge. Makanya itu Cak Lubis, tapi ya nggak apa-apa lah, paling tidak segetak sambal pada organisasi, jangan macam-macam. Beliau itu seorang konsultasi hukum untuk dirinya sendiri ya. Kalau saya dengarkan di videonya kan dia konsultasi hukum untuk dirinya sendiri tuh. Jadi ya konsultasi dia sendiri, yang memberikan solusi juga dia sendiri, maksudnya seperti itu tuh. Jadi intinya gini saudaraku, di golongan ini memang hal yang biasa ketika mengatakan kawan-kawan yang sudah hijrah ini dikatakan murtad, zahu, kilabunar. Malah di sini tuh pernah diceramahkan ketika saya awal-awal keluar tuh, kawan-kawan saya sendiri, bahwa orang yang keluar itu jenengan ngerti itu maksudnya saya, al-khawariju kilabunar, dia tuh keluar dia akan menjadi anjingnya neraka. Saudara saya waktu itu masih di dalam, masya Allah, dia sakit hati saudaranya dikatakan kilabunar tuh. Tapi memang itu memang doktrinnya. Apalagi murtad. Sampai masyarakat sini dulu awal-awal yang dari kawan-kawan kaum muslimin yang bukan Jokam itu datang ke sini, Ustaz saniki napa agamane jenengan, agamane Islam napa lain Islam. Loh, saya masih Islam tapi di kampung sudah disebarkan katanya jenengan itu murtad, makanya saya tabayun ke sini. Loh, kaum muslimin yang lain sampai masya Allah. Dan mereka itu biasa mengucapkan murtad, mengucapkan kafir dan sebagainya, itu bagi mereka itu hal yang enteng. Namun bukan serta-merta kemudian kita lapor undang-undang di IT itu gimana, saya juga bingung. Yang pastinya itu nanti akan dibalas oleh Allah. Barang siapa yang mengkafirkan kepada kaum muslimin yang tidak kafir, maka barang tentu kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang pastinya kita tetap husnudzon billah. Barangkali dengan ocehan, omongan, ucapan yang kita lantunkan sedikit, tidak lama, paling 20 menit, 30 menit, mungkin insya Allah semoga menjadikan mereka terbuka dalam pemikiran dan terbuka dalam kritis dalam beragama, selanjutnya meraih kepada penjelasan yang sesuai salaful ummah, salafus sholih. Oke, demikianlah saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai